Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iwan Channel. Hari ini, kita akan menceritakan kisah dua tokoh besar yang menjadi legenda fiksi dari abad ke-15, Vlad III Dracula, sang pangeran Wallachia yang dijuluki Vlad the Impaler, dan Muhammad Al-Fatih, Sultan Utsmaniyah yang menaklukkan Konstantinopel. Inilah kisah Vlad III, Muhammad Al-Fatih, dan bagaimana sejarah melahirkan legenda Dracula. Mari kita mulai. Vlad III lahir pada tahun 1431 di Wallachia, sekarang disebut Rumania, wilayah yang terletak di antara Kesultanan Utsmaniyah dan Kerajaan Hungaria. Dikenal sebagai Vlad Dracula atau Vlad si Penyula, ia tumbuh dalam lingkungan politik yang penuh intrik dan pengkhianatan. Saat muda, Vlad III dan saudaranya, Radu, dikirim ke Kesultanan Utsmaniyah sebagai jaminan kesetiaan ayah mereka kepada Sultan Murad II. Di sana, mereka dididik dalam budaya, strategi militer, dan politik Utsmaniyah. Radu beradaptasi dengan baik dan menjadi sahabat Muhammad Al-Fatih, tetapi Vlad III justru menyimpan kebencian terhadap Utsmaniyah. Sementara itu, di belahan dunia lain, Muhammad Al-Fatih lahir pada tahun 1432 sebagai putra Sultan Murad II. Sejak kecil, ia dididik untuk menjadi pemimpin yang tangguh. Pada usia 21 tahun, ia berhasil menaklukkan Konstantinopel dan menjadikannya ibu kota baru Kesultanan Utsmaniyah. Hubungan antara Vlad III dan Muhammad Al-Fatih tidak pernah damai. Sebagai penguasa Wallachia, Vlad pernah menjadi sekutu Utsmaniyah, tetapi kemudian memberontak. Ia menggunakan taktik perang yang brutal, termasuk menyulah ribuan tentara musuh di atas kayu tajam untuk menebar ketakutan. Pada tahun 1462, Muhammad Al-Fatih mengerahkan pasukannya untuk menghukum Vlad. Namun, saat mereka memasuki kota, mereka disambut oleh pemandangan mengerikan. Ada ribuan mayat tentara Utsmaniyah yang telah ditancapkan di tiang-tiang kayu. Pemandangan itu begitu mengerikan, hingga disebut sebagai hutan orang tertusuk. Meski demikian, Vlad akhirnya dikalahkan dan melarikan diri ke Hungaria, sebelum akhirnya kembali ke Wallachia dan terbunuh pada tahun 1477. Kebrutalan Vlad III membuatnya dikenal di seluruh Eropa sebagai pemimpin yang kejam dan tak kenal ampun. Bertahun-tahun setelah kematiannya, kisahnya menginspirasi novelis Irlandia, Bram Stoker, untuk menciptakan mitos Dracula. Mitos Dracula itu fiksi yang lahir dari sejarah Vlad dan sudah jadi ikon budaya populer, dari buku sampai film untuk menutupi sejarah kelam kekejaman Vlad III Dracula. Di satu sisi, Vlad III dikenang sebagai pahlawan di Rumania, tetapi juga sebagai monster di mata musuhnya. Sementara itu, Muhammad Al-Fatih terus dikenang sebagai pemimpin yang bijaksana dan penakluk besar dalam sejarah Islam. Sejarah dan legenda seringkali bercampur, namun di balik cerita Dracula, terdapat kisah nyata yang lebih mengerikan daripada fiksi. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.